Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Revi Fitra Handoyo dari kelas S1 TT06A, mata kuliah Jaringan Berbasis Perangkat Lunak dengan NIM 19101031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi Mininet untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langkah pertama adalah membuka file Oracle atau VirtualBox, kemudian mengklik import. Selanjutnya kita akan memasukkan folder Mininet yang sudah di-download sebelumnya. Saya memakai Mininet 2.3.0 yang sudah ada instalasi Ubuntu-nya dengan kali 64 untuk sesuai dengan spesifikasi dari bawaan laptop. Kita klik open, next. Kita lihat, kita cek lagi untuk namanya sudah betul Mininet Ubuntu. Ya, dan ini ada disimpan di folder C. Bisa juga kita simpan di folder D misalnya, tapi untuk saat ini kita simpan saja dia di folder C. Selanjutnya klik import. Kemudian menunggu beberapa saat. Setelah selesai, maka kita dapat melakukan percobaan Mininet dengan melakukan atau menekan tombol start. Ya, untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya, jika sudah terdapat Mininet Virtual Machine Login, masukkan username-nya Mininet dengan password Mininet. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa melakukan proses percobaan terlebih dahulu. Apakah Mininet tersebut sudah dapat digunakan atau tidak? Caranya dengan melakukan perintah sudo mn. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka coba kita lanjutkan terlebih dahulu. Langkah kedua adalah untuk memasukkan perintah dan mendapatkan informasi mengenai topologi jaringan. Untuk menampilkan node, kita menuliskan node. Untuk menampilkan link, kita menuliskan net. Selanjutnya, untuk melihat informasi dari sebuah host tertentu, kita menggunakan perintah berikut, hostname iconfig a. Dengan contoh misalnya h1 if config a, kemudian langkah 4 untuk melakukan print dari sebuah node ke node yang lainnya. Kita ikuti saja sesuai langkah yang contohkan. Mininet untuk menampilkan nodes. Ya, menampilkan nodes. Ini berarti ada dua host dan satu switch. Kemudian selanjutnya kita coba menuliskan net. Nah, ini untuk netnya. Ethernet 0, H1 Ethernet 0, host 2 Ethernet 0. Kemudian, untuk melihat informasi dari sebuah host, kita dapat melakukan atau menuliskan perintah H1 if config a. Nah, ini untuk informasi dari host pertama. Kemudian untuk melakukan ping, langsung bisa kita tuliskan H1
ping K2. Nah, berarti host 1 dapat melakukan pengiriman paket pada host 2. Dan langkah kelima itu adalah ping ke semua host dari setiap host. Mungkin cukup sekian untuk langkah pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pada langkah kedua. Baik, selanjutnya untuk langkah kedua adalah instalasi controller ONOS. Ya, jadi kita akan melakukan instalasi controller ONOS sesuai dengan perintah soal. Instalasi mininet sudah selesai, kemudian kita akan coba lakukan instalasi controller ONOS. Kita coba mininet. Oke, langkah selanjutnya adalah pertama-tama kita tambahkan dulu user sudo add user dan system. Nah, untuk proses instalasi ONOS ini akan dilakukan pengetikan secara manual karena untuk copy dan paste-nya tidak bisa dilakukan ya. Saya akan coba percepat. Kemudian instalasi dari Java. Maaf, instalasinya kurang jelas ini. Oke. Kita lakukan secara step by step. Ya, masih menunggu untuk instalasi dari Java-nya. Setelah selesai, maka kita akan coba menuliskan perintah sudo git python minimal open jdk 6 jdk 8 jdk y. Nah, setelah dilakukan proses ekstrak, untuk Java 8 Java-nya sendiri itu sebelumnya harus di-download terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya download 2.00. Setelah download, baru kita bisa lakukan proses ekstraksi langsung melalui Ubuntu. Setelah sudo apt install sudah selesai, maka selanjutnya membuat folder sudo make rsp dan cd opt. Ini salah ya, ini make dir. Oke, setelah selesai sudo make dir garing p opt dan cd garing opt, maka langkah selanjutnya kita akan coba menyambungkan ke website get https repo 1.1
maven titik org slash maven 2 slash org slash honest project honest release honest release slash 2.0.0 slash honest slash honest 2.0.0 edit r titik. Kita coba pastikan kembali ya. Sudo widget https repo 1 maven org maven 2 org ya, di sini ada katakan org onus project garing onus release 2.0.0 garing onus 2.0.0 target. Oke, coba kita enter ya, berhasil terkoneksi. Selanjutnya kita menunggu beberapa saat. Untuk videonya saya coba pause sebentar. Jika proses sudah selesai, maka akan saya coba record kembali. Baik, langkah selanjutnya setelah berhasil di install untuk onus 2.0 nya, sekarang kita coba lakukan proses ekstraksi dengan sudo rxcf onus 2.2.2.tar.z. Oke. Oke, karena untuk melakukan pengecekannya itu belum bisa, kita lanjutkan saja ke langkah selanjutnya. Inv onus 2.0.0 onus sudo sound r sdn onus. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba setting startup-nya. Sudo nano onus baik. Untuk langkah yang sudo chown garing rsdn jadi 2 sdn onus, mungkin langkah kedua ini sampai di sini. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan untuk langkah ketiga, apakah onusnya bisa tersambung atau tidak. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya saya coba tuliskan komen export onus user sama dengan sdn kemudian export onus
apps dengan drivers dan flow GUI 2. Ini saya tuliskan secara manual karena untuk proses copy paste tidak bisa ya. Oke, selanjutnya akan coba kita simpan. Yes. Baik, selanjutnya setelah ditekan enter maka kita akan masukkan instalasi service filenya. Kita akan coba /opt /onos /init /onos init td /etc /onos. Pastikan lagi sudo cp opt onos init onos init etc init onos. Ini kita ganti service jadi sistem D sistem slash selanjutnya sudo sistem 1 daemon reload sistem ctl ya, bukan 1 sistem ctl daemon reload sistem ctl enable onos. Enable onos. Oke, sudo sistem ctl start onos. Start onos. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba lihat apakah onosnya sudah berhasil di ini dengan perintah status. Ternyata untuk onosnya masih valid. Valid start open network operation. Hal ini mungkin dikarenakan ada beberapa langkah yang terlewati atau ada beberapa langkah yang masih salah dalam instalasi onos. Mungkin langkah ketiga ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rudi Fitrohandoyo dari kelas S1 TT06A NIM 191031. Di sini saya akan melanjutkan langkah ketiga karena sebelumnya untuk instalasi onosnya sendiri tidak berhasil, maka saya langsung pada membuat topologi kostum jaringan pada Mininet. Ini saya langsung saja memasukkan login ke Mininetnya. Selanjutnya untuk topologi jaringan itu sendiri ada 2 host dan 3 switch sesuai dengan perintah soal. Kita langsung masuk di sini Mininet. Kemudian kita lihat LS dulu. Kemudian cd custom. Selanjutnya ls lagi. Ini sudah ada beberapa percobaan ya.
agar supaya bisa dicontohkan secara langsung, maka saya ulangi lagi. Selanjutnya untuk kita lanjut ke sudo cp topo 2 sw 2 host titik py. Untuk topo 2 switch dan 2 host sendirinya adalah settingan default dari mininet itu sendiri. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah. Untuk namanya belum kita taruh ya, namanya kita tulis py. Selanjutnya kita masuk ke pengaturannya. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada add host dan switch. Kita langsung saja ya. Untuk add hostnya, sini ada contohnya dari YouTube. Kita add host satu self add host. Langsung kita tambahkan IP address 192.168.20.2. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan perintah soal 192.168.20.2 untuk IP host pertama. Kemudian untuk IP host kedua, kita masukkan IP sama dengan 192.168.20.3. Nah, selanjutnya untuk switch, akan menambahkan switch. Ini sendiri adalah ketiga bagian yang akan saling menghubungkan host 1 dan host 2. Switch. Untuk switchnya sendiri ada 3. Sesuai dengan perintah soal ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Kita tambahkan S1 di sini, S1. Switch 1 di sini S2, kita tambahkan switch 2. Untuk S1 dan S2 sendiri sebenarnya untuk penamaan saja, untuk inisialisasi. Self add 3. Ya, kita lihat apakah sudah sesuai. Selanjutnya kita menambahkan add link host to switch. Link sendiri itu adalah jalur, ya, ini jalur ini. Jadi jalur antara host 1 dan switch, host 2 dan switch 3. Untuk langkah pertama kita tambahkan dulu add link host to switch, yaitu host 1 dan switch 2. Kemudian yang kedua adalah host 2 dan switch 3. Selanjutnya ini kita bisa hapus saja. Nah, untuk sebagai tambahan, kalaupun tidak kita masukkan IP address-nya, mininet sendiri sudah menambahkan IP address itu secara default. Jadi sebenarnya sudah di host 1 dan host 2 itu sudah ada IP address secara default. Saya akan kasih lihat contohnya. Ini untuk contohnya sendiri. IP address pada host 1 itu adalah 10.0.0.1, sementara IP address pada host 2 itu 10.0.0.2. Selanjutnya untuk my topo ini kita ganti topoku. Kita samakan saja sesuai dengan yang dicontohkan yang ada di video ya. Topoku, selanjutnya kita save dan kita running. Exit, save, yes,
Selanjutnya untuk proses running sendiri itu sudo mn custom coba topo bilangnya mn custom coba titik dy topo ya sudah dilihat. Oh ya, untuk switchnya belum ditambahkan ya, add switch to switchnya belum ditambahkan. Ini kita tambahkan dulu add switch link switch to start link 1 ke S2 dan save titik add link S2 ke S3. Oke, ini sudah semua. Ya, kita coba lagi. Masih error ya. Baik, setelah beberapa perbaikan, ini mininetnya sudah terhubung. Selanjutnya langkah yang dilakukan yaitu mencoba ping ya, ping dari H1 dan H2. Baik, selanjutnya kita coba ping al dulu. Nah, ini ping alnya host 1 ke host 2, host 2 ke host 1. Selanjutnya pada mininet itu sendiri sebenarnya sudah ada IP ya, IP default yang dimasukkan seperti yang saya bilang tadi. Yang tadinya 10.0.0.1, kita coba masuk ke terminalnya 1 dan 2, kita coba masuk. Oh, tapi sangat disayangkan ini sepertinya tidak bisa ditampilkan ya. Coba H1 connect to display. Mohon maaf sekali rekan sekalian, ternyata untuk menampilkan terminalnya itu berkendala. Ini saya juga tidak tahu ya, tapi yang jelas topologinya itu sudah terbuat, yaitu host 1 dan host 2, kemudian switchnya itu S1, S2, S3, kemudian linknya itu sudah tersambung ya, host 1 ke S1, host 2 ke S3, dan switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3. Nah, untuk tampilannya itu sudah sesuai dengan perintah soal. Akan tetapi ini seharusnya bisa ditampilkan di controller onus ya, tapi karena untuk controller onusnya sendiri itu tidak bisa diinstal. Untuk melakukan testing apakah host 1 dan host 2 itu sudah terhubung, sayang sekali eksternalnya itu tidak bisa ditampilkan. Tapi akan tetapi ini sudah bisa tersambung karena setelah dilakukan ping, host 1 sudah terhubung dengan host 2 dan host 2 itu sudah terhubung dengan host 1. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.